Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Pimpinan Cabang Muslimat Kabupaten Jepara beserta pengurus dan jajarannya, yang saya banggakan para pendengar yang setia dengan program-program kami. Sebelumnya alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Talkshow Ramadan 1446 Hijriah yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Jepara dalam rangka Harilah Muslimat ke-79. Pemirsa yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, perkenankan kami dari Ikatan Haji Muslimat Kabupaten Jepara akan menyampaikan sedikit atau mengulas sedikit tentang apa itu IHM. Bahwasannya IHM itu adalah perangkat muslimat yang bersifat instruktif dan koordinatif dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pimpinan cabang muslimat. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu IHM, bagaimana kiprah IHM di muslimat, dan apa saja yang dilakukan oleh IHM di muslimat, maka sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Ketua IHM Cabang Kabupaten Jepara, yaitu Ibu Amalia Ulfah SEMM, yang saat ini menjabat sebagai Ketua IHM NU Kabupaten Jepara. Untuk itu kami persilahkan Ibu Amalia Ulfah SEMM untuk memberikan paparan dan program-program lebih jauh mengenal IHM di cabang Kabupaten Jepara. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Endang yang telah memberikan waktu kepada kami IHM untuk memperkenalkan apa sih IHM itu, apa kedudukannya di muslimat. Orang tahu kan ada rombongan, oh di mana IHM. Nah, mari kita bedah apa sih IHM itu. Perkenalkan bahwa IHM ada suatu lembaga di muslimat yang yang tidak berbadan hukum, tapi punya tugas koordinatif, interaktif, dan tetap bertanggung jawab pada PCMNU Jepara. Kemudian kita punya visi yang akan kita capai, yaitu terwujudnya peningkatan kemakburan haji. Kemudian untuk mencapai visi itu kita punya misi-misi, yaitu satu, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengimplementasikan akhlakul karimah dalam ranah diri sendiri, keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian ketiga, menebarkan kedamaian serta amal ma'ruf nahi mungkar. Kita juga punya bidang-bidang yang akan mendukung pencapaian visi misi tersebut. Bidang-bidang yang ada di IHM yaitu bidang organisasi, bidang dakwah, bidang haji, dan satu lagi bidang sosial yang biasa mencontoh langsung kepada masyarakat. Baik, Ibu, bisa disebutkan kira-kira program-program yang sudah dipaparkan oleh Ibu. Kalau bidang organisasi, apa actionnya, kemudian bidang haji, apa tindak lanjutnya, atau bidang sosial, apa saja kontribusinya, dan bidang dakwah misalnya, apa yang sudah dilakukan, bisa untuk dijelaskan biar para pemirsa bisa mengetahui lebih jauh apa itu. Terima kasih Mbak Endang. Bidang organisasi mempunyai tugas tupoksi pembinaan turba ke bawah, kemudian mensosialisasikan papan organisasi itu nanti sampai kepada ancap
se-kabupaten. Ancapnya itu ada 15 di antara 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Yang satu itu belum karena memang jarak tempuhnya di luar Pulau Jawa, Mbak. Karimun Jawa itu Karimun Jawa ya. Ya memang sekarang sudah ada transport yang mendukung, cuma ya karena biaya kita kadang-kadang kita gabungkan, kita undang segitu aja ya. Kemudian yang kedua, kita rutin mengadakan konsultasi pengurus, itu rutin. Kemudian yang 3 bulan sekali kita rakorbang cap. Ini pertemuan antara PC dan Ancap se-Kabupaten Jepara. Kemudian ketika melaksanakan pembinaan dan penguatan kepada pengurus rutin setiap bulan itu ya, melakukan pelatihan keterampilan yang diikuti oleh Ancap se-Kabupaten Jepara. Pelatihan-pelatihan ini bisa meningkatkan kemampuan mereka, di antaranya baik itu kemampuan mental maupun keterampilan fisik, pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan sosial, seperti halnya pelatihan pemulasaran jenazah gitu ya. Kalau yang pelatihan mental fisik ini biasanya ke semaan itu ya. Semaan Al-Qur'an ya. Semaan Al-Qur'an gitu. Kita usahakan untuk selalu meningkatkan kemampuan kita dalam membaca. Ini membaca ini Al-Qur'an dan menerjemahkan ini bisa tularkan kepada, terutama pada diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Ya. Kemudian yang ada juga bidang dakwah, itu biasanya melaksanakan tiap tahun mengadakan peringatan Hari Besar Islam maupun Hari Besar nasional keagamaan, Islam dengan keagamaan dan nasional bisa karena kita perempuan sebutnya peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, itu. Kemudian kita mengadakan juga biasanya Zarkasi dan Silmi ini terintegrasi. Karena apa? Karena saya pikir kalau Zarkasi kita biasanya kan ke makam, kalau Silmi itu kita ke yang Silmi itu apa ya, Bu? Oh, Silmi Mbak, itu silaturahmi. Nah, silaturahmi ini kan kita berharap ada masukan ilmu, kita pulangnya nanti dapat oleh-oleh ilmu. Kalau tidak oleh-oleh sesuatu kan kita oleh-oleh ilmu yang kita bisa tularkan pada keluarga kita. Jadi lahir batin semuanya mendapatkan. Dapat, Kemudian ada juga pengajian, kalau dalam bulan Ramadan ini kita adakan kajian fikih wanita karena ternyata kita belum begitu paham. Rumangsanya kan sudah tahu, tapi ternyata yang digali semakin banyak kita tidak tahu ya. Ini sebagai bekal kita untuk terjun kepada masyarakat nanti ya. Kemudian yang selanjutnya juga kemarin ada ziarah kubur itu khusus untuk para pengurus PC yang telah mendahului atau yang buka alas adanya IHM di Jepara. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan di titik pemakaman karena di situ banyak para pengurus yang dimakamkan di situ, diistirahatkan di situ. Kemudian yang bidang haji ini juga rutin mengadakan pertemuan pengurus, menghimbau kepada para ketua Ancap untuk mengajak-ngajak para haji-haji baru untuk ikut di IHM. Kalau untuk ranting-ranting yang belum terbentuk IHM, dimohonkan untuk membentuk organisasi IHM tingkat ranting. Agar semuanya tujuannya masuk dalam komunitas sehingga untuk menjaga kemakmuran sesuai dengan visinya tadi bisa terwujud sampai ke ranting, tersentuh sampai ranting. Kemudian menganjurkan untuk calon. Kalau tadi kan yang sudah melaksanakan haji, kalau yang akan melaksanakan kita dekati untuk bisa masuk di KBH INU, haji dan umroh. Kemudian bidang sosial juga kita berusaha untuk menyentuh masyarakat
sampai bawah. Dengan apa? Dengan biasanya santunan. Santunan ini dilaksanakan rutin tiap tahun di bulan Muharram. Karena kemampuan kita dana murni pure dari para pengurus ini kita bertahap saja, per tahun diambil 3 ancap. Ya, besarannya ya enggak besar-besar juga sih, karena memang dananya pure dari kita. Nah, ini dari tahun 2014 sampai 2024 itu sudah 3 kali masing-masing ancap di 3 kali putaran. 3 kali putaran, maksud 3 kali dikunjungi, semua jadi 15 itu masing-masing sudah dapat kunjungan selama 3 kali. Itu Baik Ibu, saya kepingin mengetahui untuk dana Yatama yang disantunkan kepada per PAC ini memang pure dari pengurus. Ini caranya bagaimana? Iuran setiap bulan ataukah langsung memberikan spontan, misalnya 100.000 atau 200.000 atau bagaimana ini? Dan luar biasanya kita para pengurus itu kan ya sudah mengorbankan waktu, tenaga dan juga biaya, masih bersedia dan ikhlas untuk memberikan donasi kepada Yatama. Ini bagaimana Bu ini Bu? Alhamdulillah Mbak. Ya, terima kasih juga kami kepada semua pengurus bahwa dengan ikhlasnya mereka membantu. Ini ditarik tiap bulan, tidak besar sih, 20.000 cukup ya. Ini nanti 1 tahun terkumpul dibedah pada saat Muharram. Ya. Nah, Muharram ini jumlah seberapa yang dibutuhkan berapa? Kalau dibagi 3 itu kira-kira kurang. Biayanya kurang ya. Biasanya yang sedikit ada kelebihan dengan sukarela tak tambahi berapa, tak tambahi gitu. Ya. Alhamdulillah sekali kami terima kasih pada pengurus dengan ikhlasnya. Baik Ibu, untuk program-program tadi mulai dari organisasi, kemudian dakwah, haji, sosial, semuanya masing-masing sudah dipaparkan. Kami hanya ingin mengetahui dan ingin bertanya lebih sedikit, apakah program-program itu memang sudah benar-benar mengena kepada warga Nahdliyin, artinya mengena itu bermanfaat bagi warga Nahdliyin, ataukah mungkin ini ada kalangan-kalangan tertentu yang kita berikan manfaat? Alhamdulillah Mbak, kita sudah langsung terjun pada masyarakat pada saat Yatama ya. Yatama ini kita kumpulkan beberapa yatim, memang tidak banyak Mbak, memang kemampuan kita ya. Itu ya kita serahkan pada ancapnya untuk mendistribusikan pada yatim-yatim yang ada di wilayahnya. Nah ini biasanya kalau memang sedikit kami pasrahkan bahwa itu jumlah sekian untuk diatur oleh ancap. Seberapa besarnya kita sumagakan. Kalau memang kurang, biasanya dari ancap sendiri menambah. Tapi kalau sudah cukup itu ada cuma beberapa yatim yang ada ya, biasanya dibagi oleh ancap sendiri. Artinya itu sudah menyeluruh target kita seluruh Kabupaten Jepara. Alhamdulillah. Cuman waktunya bertahap. Karena setiap tahun itu kita mampunya cuma 3 ancap. Cuma kemarin yang tahun 2004 itu ada 4 ancap karena kita ada sekedap menyalurkan Mbak. Ada bantuan dari anggota DPR pusat untuk menyalurkan Yatama. Nah ini yang satu ini untuk 4 ancap. Yang biasanya 3 ancap ini karena ada bantuan kita ambil 4 ancap. Baik Ibu, yang selanjutnya saya juga ingin mengetahui, juga saya yakin pemirsa juga ingin mengetahui, untuk tadi yang di bidang organisasi, kalau tidak salah saya mendengar ada pernyataan pelatihan atau membekali keterampilan kepada anggota. Ini kira-kira sudahkah selama ini atau pernahkah IHM menjalin kerjasama atau jejaring dengan pihak swasta maupun pemerintahan untuk melaksanakan keterampilan itu? Alhamdulillah juga kita sudah pernah mengadakan
pelatihan pemulasaran jenazah itu atas bantuan dari Kemenak dan Dinas Kesehatan untuk tinjauan kesehatannya, untuk pemeriksaannya, kemudian juga dari bagian Kesra Setda. Kemudian juga pernah mengadakan lomba yang dipromotori oleh Ponpes Amsilati, itu bedah buku lomba kajian kitab surat Al-Hujurat, itu diikuti oleh semua Ancap di Jepara. Baik Ibu, karena dan pemirsa yang saya hormati, karena waktunya ini sudah hampir selesai, maka sedikit akan kami sampulkan bahwasannya program-program IHM yang sudah dilaksanakan di tingkat Kabupaten Jepara mestinya, dan ini saya yakin sudah menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat. Jadi ini hanya perlu peningkatan saja Ibu. Untuk itu ini mungkin dari Ibu Ketua juga saya berharap bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan program-program kepada masyarakat biar seluruh masyarakat bisa tersentuh dan merasakan manfaatnya dari program-program IHM. Demikian pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, talkshow Ramadan khusus dari bidang IHM. Kurang lebihnya kami dan Ibu Ketua IHM mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.